dia mengeksploitasi hal yang sifatnya privasi di rumah. Seisi rumah, Nah, di foto-foto, lalu itu di-upload diupload ke dalam FB Pro. FB Pro. Gitu. Kita semua tahu FB Pro itu pasti akan mendapatkan benefit uang ya. Sedangkan hal tersebut seharusnya itu seyogyanya sih harusnya klien si Hera ini harusnya meminta izin dulu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlina dan juga rekan saya Stefan Ebusia, kami hadir ke sini. ya. Kami datang ke sini untuk memenuhi panggilan. Kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement dari pagi. iya, karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Lalu bisa dibantu? Dari BAP yang tadi kami sudah ini dampingi juga ya, ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu decoder rekaman CCTV ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Itu udah fix ya, nggak ada benar-benar. Kalau melalui dekoder yang kami serahkan itu tidak ada belum. Tapi nanti kita serahkan ke penyidik ya untuk mereka ini tindak lanjuti lagi. Sendiri yang tadi diserahkan apa aja selain decoder maupun CCTV? Alat buktinya itu mungkin salah satunya termasuk alat decoder CCTV. Sampai catatan. WhatsApp tadi ya? Iya, WhatsApp ada, tapi nanti mungkin di berikutnya nanti akan kami buka. Mungkin tadi dari sebesar sendiri pertanyaan CCTV itu disebut apa? Oke, kebenaran ya bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencekik ya, mencakar dan menodongkan pisau itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi decodernya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa decoder ya. Gitu. Bahkan pertanyaan itu pun tidak masuk ke dalam pertanyaan tadi, di 22 pertanyaan tadi. Ya, tidak masuk. Soal pencekikan. Iya, Ya. betul. Betul. Mantan apa sih tadi di atas Yang Yang pasti klien kami tidak melakukan tindakan tersebut yang dituduhkan oleh pihak sana. Ya. Jadi kita menjelaskan secara kronologi dari awal mantan ART itu datang ke rumah, lalu dari hari demi hari kinerjanya semuanya. Jadi kita menjelaskan secara lebih terinci. Makanya kenapa klien kami itu agak kelelahan karena memang sudah agak lama ya proses ini berlangsung gitu dari tadi siang. Berarti Mbak Erin sendiri hari ini emang lagi kurang sehat makanya. Betul. nggak bisa. Benar, betul. memang banyak hal-hal yang mungkin ada beberapa hal yang mengurangi kesehatannya kan pasti gitu. Atau mengeluh nggak sih, atau lagi emang pusing, atau emang benar-benar lelah sama kasus ini atau gimana? Kalau obrolan lelah sih, kalau secara fisik sih enggak ya, cuman mungkin capek sama tadi kondisi hari ini ya, lelah. Dari pagi memang ada aktivitas kebetulan klien. kalau CCTV itu ada beberapa CCTV sih yang di Oke, untuk penjelasan CCTV itu kebetulan di rumah itu sangat banyak. Ada 12. Ya, kurang lebih ada 12 CCTV. Jadi semua terperinci apa yang dilakukan oleh mantan ART itu di rumah dengan keadaan-keadaan yang diduga memang merokok di dalam rumah, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit ditemukan CCTV-nya, tapi pasti akan terlihat gitu dengan jelas bahwa memang ART itu juga memang merokok gitu. Jadi akan terlihat kita tidak membangun narasi, tetapi memang fakta yang membuktikan dari rekaman decoder itu. Enggak, kalau yang kita serahkan itu satu induk recorder yang mencakup semua CCTV di dalam rumah. Jadi udah selama berapa hari gitu, 1 bulan. Ya karena udah capek ya kondisi terlelah ya. beliau hari ini. Update tadi emang total berapa jam sih, mungkin berapa pertanyaan? 22 pertanyaan. 22 pertanyaan. Tadi di atas ada penyidik menanyakan soal
melakukan tindakan kekerasan? Dan jawabannya apa dari Yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu ada, tapi yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu. Dan yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya berbalik. Malah klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi. Dan klien kami menolak saat itu. Nah itu akan menjadi ini kami ya, titik berat kami ya dalam laporan ini, bahwa justru klien kami lah yang di sini secara paksa ditarik, dan itu masuk sih ke dalam penganiayaan juga ya. Ya. Dan kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu, karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Iya. Jadi itu ditarik secara paksa gitu. Ya. Mungkin kan kemarin kan seperti ini jadi sorotan DPR juga, apa itu mungkin hal itu yang membuat Mbak Erin agak sedikit calm down, lebih nggak mau ngomong atau gimana mungkin? Karena memang klien kami tidak melakukan ya tindakan tersebut. Jadi analoginya jika memang ada terjadi kekerasan tersebut, si korban ini kan pasti akan pemeriksaan ke UGD, ke rumah sakit gitu kan. Harusnya seperti itu secara naturalnya. Dan secara spontan pasti dia menunjukkan dong lukanya sesaat setelah kejadian. Sekarang teman-teman media bisa lihat apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja atau masih sehat walafiat, atau keadaannya itu luka parah. Yang mengurangi Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri untuk mantan ART itu. Mbak, tapi penganiayaan kan harus orang ada di rumah sakit, ada di segala macam gitu. Iya Bagaimana? betul, tadi sudah sampaikan. Mbak dia bilang Hera sendiri nggak terluka parah seperti itu. Apakah penganiayaan itu harus si korban ada di rumah sakit, luka-luka segala macam? Begini Mbak, jadi framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Nah, dari bukti dekorder itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Heranya juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan di media. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan gitu. Iya. Tapi laporan Hera Ya, Mbak. Kita tetap ikutin proses hukum yang berjalan ya. Kita selalu kooperatif. Jadi selalu kita dampingi untuk proses hukum, dan kita juga mengepentingkan hak hukum klien kami. kan kemarin juga ada buat laporan ya. Betul. Itu kapan akan dipanggil sebagai pelapor? Untuk klarifikasi nanti mungkin nanti akan kami infokan. Tapi belum, sejauh ini belum ada sih panggilan dari Belum, nanti sejauh ini belum ada. Mbak, ini kan kemarin lagi ramai perihal tentang adanya statement Hera yang gitu bahwa namanya dirampas oleh Mantan Erin gitu. Mungkin apakah tadi di dalam itu ditanyakan hal Betul. Iya. Iya. meluruskan sedikit gitu. Iya, memang kami ada pertanyaan mengarah ke hal tersebut ya. Tapi kan tindakan itu ada pemicunya gitu. Karena awal itu Ibu Erin menerima link dari FB Pro-nya saudari Hera yang memuat isi konten hal-hal pribadi di rumah Ibu Erin. Lalu temennya menyampaikan itu ke Bu Erin, dan Ibu Erin membuka, spontan Ibu Erin merasa dia mengeksploitasi hal yang sifatnya privasi di rumah. Seisi rumah, Nah, di foto-foto, lalu itu diupload ke dalam FB Pro. FB Pro. Gitu. Kita semua tahu FB Pro itu pasti akan mendapatkan benefit uang ya. Sedangkan hal tersebut seharusnya itu seyogyanya sih harusnya si Hera ini harusnya meminta izin dulu Iya. gitu. Jadi wajar ketika seorang majikan marah dong. Betul. Dan bukan merampas tapi Tidak memberitahu ada niat, tidak Iya. ada niat Iya. jahat ya Tidak. merampas handphone itu. Tapi Bu Erin ini hanya menegur. ini melindungi Iya. privasinya. Iya. Jadi dia meminta handphone itu, sini saya pegang dulu handphonenya gitu, supaya dia melindungi privasi rumahnya gitu. Dia nggak mau dieksploitasi rumahnya. Ya, dan menegur punnya juga baik-baik. Iya. Jadi itu tidak benar juga kalau
dalam RDP dia menjelaskan bahwa seakan-akan tuh klien kami tuh zolim sekali gitu. Perlu ditambahkan juga mengenai handphone untuk disita lah dan lain-lain. Klien kami tidak pernah menyita handphone beliau gitu. Tapi keadaannya di sana pada saat itu malam hari memang beliaunya yang pergi dari rumah. Jadi belum sempat untuk Mengambil Meng- barang-barang. iya mengambil barang-barang Izin untuk juga mengembalikan. keluar, tapi Betul. langsung aja keluar. Iya, jadi seperti itu memang. Jadi yang berkembang di sana itu memang beda dari apa yang ada di dalam. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.